Nah, jadi antara sebab dan akibat mesti ada relasi, hubungan, kemiripan. Nah, kalau tidak berarti hancurlah nizam atau susunan sebab akibat. Kalau sudah hancur, ya pusing sudah. Yang mau melahirkan membentur-benturkan kepalanya ke tembok, yang mau pintar tidur mendengkur, ya kan? Yang mau kaya nyemplung ke sungai, nah, yang mau berternak ayam beli gabah, bukan beli ayam, beli padi, oh ditanam di sawah, nunggu. Oh, kenapa nunggu? Barangkali suatu saat keluar ayam, nah, gitu. Kan belum tentu keluar ayam, no? Bisa keluar ular, bisa keluar macam-macam. Jadi kalau mau menunggu itu bibit padinya keluar apa, dia harus naik pohon dulu. Sebab sekali keluar harimau diterkam dia. Nah gitu. Walhasil, harimaunya kecil Ustaz. Kayak biji padi. Nah itu kan berarti relasi. Kamu mau menggunakan relasi sekarang, kemiripan. Ini karena biji padinya kecil, harimaunya, ular anakondanya kecil. Nah, itu berarti relasi, ada kemiripan walaupun dari sisi ukuran. Ini yang kita katakan kalau tidak ada relasi. Ya, kalau masih ada relasi, harus ada relasi seluruhnya. Tidak bisa relasi satu, relasi yang lainnya tidak ada relasi. Itu. Jadi ada relasi atau tidak, pilih satu. Nah, kalau ada relasi, berarti tidak bisa keluar dari padi seekor harimau. Jadi kalau ada relasi. Kalau tidak ada relasi, berarti tidak mungkin keluar harimau walaupun kecil. Karena kecilnya itu sudah direlasikan dengan kecilnya biji padi. Jadi kalau tidak ada relasi, biar biji padinya kecil, bisa keluar harimau yang maharaja. Yakni kalau harimau atau singa raja hutan, dia ini maharaja hutan. Jadi gede banget, bisa aja. Nggak boleh di stop-stop itu. Karena tidak ada relasi. Nah, karena ada relasi, maka setiap akibat harus memiliki apa? Kemiripan lah, kesenafasan dengan sebabnya. Nah, dengan demikian, maka apa? Maka Allah yang tidak terbatas dan tidak terangkap itu makhluk yang bisa keluar dari dia. Kalau saya katakan dia Allah tidak bisa, berarti Allah daif, Allah lemah. Bukan. Jadi makhluk yang bisa keluar, bisa disentuh, bisa dicipta dia langsung, bukan makhluk yang miliaran rangkapan yang ada pada kita ini. Jadi sebiji jagung saja sudah apa? Nah, sudah miliaran rangkapan. Apalagi sebiji jagung saja sudah semiliar rangkapan, apalagi alam semesta. Nah, ketika jagung itu, sebiji jagung itu, ya kan? Miliaran atom, miliaran dimensi dan rangkapan, bagaimana bisa keluar dari Tuhan yang maha tidak terangkap. Nah, karena di Palu sudah malam, saya rasa untuk kajian ilmiahnya sampai di sini saja. Dan mari kita kembali lagi ke Karbala dan diperhatikan nantilah setelah kidungan ini masuk ke maktam, insyaallah saya ada beberapa anjuran yang mesti diperhatikan oleh teman-teman yang di Palu. Jadi yang di Palu boleh membuka mic-nya nanti untuk bicara dengan saya ketika sudah selesai kidungan ini. Tapi yang lain-lain jangan membuka suaranya. Nah,
Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kemarin kita sudah sampai di mana? Sampai di apa namanya itu? Sampai di hur, ya kan? Hur yang diperintah untuk mencegat Imam Husain. Pertama mencegat, kemudian menghalangi Imam Husain untuk kembali ke Madinah dan terus ke Kufah. Kemudian apa namanya itu? Kemudian sampai kepada perintah pengepungan, ya, ini tidak boleh bergerak lagi, dan pas juga waktu itu bertepatan dengan tidak berjalannya kuda Imam Husain, sehingga Imam Husain bertanya, ini nama tempat ini apa? Disebut Syatul Furat, Nainawa, dan seterusnya sampai ke Karbala. Begitu sampai ke Karbala, maka Imam Husain menarik nafas. Disinilah tempat kita akan dibantai. Nah, kita akan terusin sedikit ini masalah ini, dan kita akan bertabaruk dengan Hazrat Zainab alaihissalam, insyaallah taala. Bantulah saya dengan keikhlasan antum, kehusukan antum, dan doa antum supaya saya juga dapat mengalirkan dengan baik apa yang harus dialirkan, harus disampaikan kepada antum. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika Imam Husain alaihi salam turun dari kudanya setelah menarik nafas dalam-dalam, yakni ketika kudanya sudah tidak mau jalan lagi dan sudah tahu nama tempat itu Karbala secara lahiriah, karena secara batinnya sudah tahu pasti, ya. Sebagaimana saya katakan bahwa maksumin siapapun, anbiya, para imam, tidak boleh beramal sesuai dengan ilmu gaibnya kecuali diperintah. Seperti Nabi Khidir, kan, diperintah merusak perahu, bunuh anak, itu kecuali diperintah. Selama tidak diperintah, tidak boleh hidup dengan berdasarkan kepada ilmu gaibnya. Jadi sesuai dengan lahiriahnya. Jadi makanan pun anggap najis batinnya tahu misalnya, tapi secara hukum syar'inya tidak najis, boleh dimakan. Begitu. Ketika Imam Husain tahu nama tempat itu Karbala, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ardu karbin wa bala. Ya Allah, bumi duka dan kesengsaraan, bumi bencana dan bencana. Ya Allah. Imam Husain berkata, wahai keluarga dan sahabat-sahabatku, turunlah dari kuda-kuda kalian, karena disinilah tempat kita akan dibantai. Maka para sahabat pun turun dan mendirikan kemah-kemah sesuai dengan perintah Imam Husain alaihi salam. Terlihat Imam Husain duduk, yakni Zainab alaihissalam melihat Imam Husain duduk dengan yang dalam keadaan memperbaiki pedangnya, yakni mungkin mengasahnya untuk persiapan besok hari, esok, yakni hari 10 Asyura. Ini kan
kejadiannya memang Imam Husain kejadiannya nyampe di Karbala itu berbagai sejarah, tapi katakanlah tanggal 2 atau tanggal 1 Muharram sampainya. Lalu Imam Husain pada malam-malam itu terlihat oleh Zainab alaihissalam, yang mana kemungkinan pada malam Asyuranya ya, pada malam Muharram 10-nya, Imam Husain sedang memperbagi pedangnya, misalnya mengasah dan seterusnya, sambil bergumam menyenandungkan syair, ya dahru uffin laka min khalili kam laka bil ishraqi wal asili min talibin wa sahibin qatili والدهر يقنع بالبديل وكل حي سالك سبيل ما أقرب الوعد إلى الرحيل وإنما الأمر إلى الجليل. Kurang lebih artinya, terkutuklah wahai zaman. Uffin, yakni hinalah kau wahai zaman. Zaman maksudnya di sini adalah orangnya yang dimaksud. Betapa akan banyak terbunuh besok hari. Betapa banyak teman-teman yang akan terbunuh besok hari, yang tidak mungkin diganti dengan yang lain, kurang lebih demikian. Kemudian mengatakan, dan pada akhirnya kita semua akan bertemu Sang Kuasa Al-Jalil, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karuan saja Hazrat Zainab yang mendengar itu langsung bersedih dan berkata, ya akhi, hadza kalamu man aikana bil qatl. Ya Allah, wahai saudaraku, kata-katamu ini hanya diucapkan oleh orang yang meyakini dirinya sudah pasti akan mati. Faqala alaihi salam, Imam Husain menjawab, na'am ya ukhta, memang demikianlah wahai saudariku. Mendengar ucapan itu, Zainab alaihissalam karuan saja menangis, menangis dan menangis. Menangis dan menangis, wa Husainah, wa Husainah, sampai beliau pingsan. Ya Allah, ini bukan sandiwara, bukan hanya kisah, tapi yang dihadapi oleh Hazrat Zainab alaihissalam adalah suatu kenyataan. Menangis dan menangis karena Zainab sangat menyintai imamnya, sangat menyintai saudaranya, sangat menyintai Husainnya. Ketika Imam Husain memutuskan keluar dari Madinah, ketika pasukan Yazid
datang untuk mengambil baiat di Madinah dan memaksa Imam Husain, dan Imam Husain alaihissalam tidak mau baiat sekalipun diancam dibunuh. Imam Husain memutuskan untuk keluar dari Madinah. Nah, Ahlul Bait itu sudah tahu Imam Husain akan terbunuh di mana, akan sesuai dengan hadis-hadis Nabi selama ini sejak Imam Husain masih kecil, sebagaimana kemarin sudah sering dikatakan. Di hadis Sunni juga banyak itu. Imam Husain menangis ketika Rasulullah menangis ketika Imam Husain masih kecil, baru lahir yakni. Nah, ketika Imam Husain memutuskan untuk keluar dari Madinah, Zainab sigap. Dia sudah merasa bahwa inilah yang dimaksudkan Nabi, yakni bahwa Imam Husain tidak mungkin keluar. Dia pun mendatangi suaminya. Dia pun maksudnya berbicara dengan suaminya yang lagi uzur, tidak bisa ikut. Wahai suamiku, izinkan aku mengikuti Imam Husain. Jadi sejak dari sana, Hazrat Zainab sudah mempersiapkan dirinya dengan segala kemungkinan terberatnya. Meminta izin dari suaminya. Kemudian beliau pun, suaminya, mengizinkan. Antum tahu ketika di Karbala, ketika para sahabat-sahabat Imam Husain sudah syahid, sudah tidak ada lagi kerabat-kerabat, tinggal kerabat dan seterusnya, sudah beberapa kerabat sudah syahid dari kerabat Ahlul Bait. Hazrat Zainab memanggil putranya yang bernama Aun dan Muhammad. Dipakaikan baju yang rapi, baju perang, dan diberilah pedang. Lalu berkata, "Ya Husain, terimalah persembahanku ini." Imam Husain tahu berkata apa. "Ya Zainab, jangan kau berikan putramu. Aku khawatir suamimu tidak rela." Zainab menjawab, "Wahai Husain, tidak demikian halnya. Karena suamiku juga telah berkata, ya Zainab, kalau sampai terjadi apa-apa, kalau sampai terjadi perang di antara Husain dan mereka, maka jangan sampai ada yang mati duluan kecuali anak kita." Maka jangan sampai ada yang mati duluan, jangan sampai ada yang berkorban duluan kecuali anak kita. Kecuali anak kita. Ya Husain madlum, ya Husain ya madlum, ya Husain ya madlum, ya Husain ya madlum. Ikut. Ya Husain ya madlum, ya Husain ya madlum, ya Husain ya madlum, ya Husain ya madlum. Ikut. Ya Husain ya madlum, ya Husain ya madlum, ya Husain ya madlum, ya Husain ya
mazlum, ya Husain ya mazlum, ya Husain ya mazlum, ya Husain ya mazlum, ya Husain ya mazlum. Terus, ya Husain ya mazlum, 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 ya Husain ya mazlum. Hingga syahidlah kedua putra Zainab, diiringi pandangannya. Bayangin, ibu yang mana yang bisa tahan melihat anaknya dikeroyok, dibacoi di depan wajahnya, di depan pandangannya, di depan matanya, ditombaki, dikeroyok, lalu disembelih. Dan karena semua keluarga Nabi, 23 orang dari keluarga Imam Husain, setelah syahid kepalanya dipotongin. Kenapa tahu? Karena supaya dapat hadiah. Masya Allah, supaya dapat hadiah. Jadi masing-masing berebut mengambil kepalanya itu. Bayangin Zainab yang melihat kejadian itu. Kalau antum hadirin, ada yang wanita, ada yang ibu, bayangin anak antum sendiri kalau dibegitukan di depan antum bagaimana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Husain ya mazlum, ya Husain ya mazlum. Diriwayatkan juga ketika peperangan sudah selesai, para wanita dirantai semua. Tapi ketika Zainab melihat tubuh Imam Husain tergeletak, dia tidak tahan, langsung dia merobohkan diri mendekap tubuh Husain, menangisi Imam Husain, menciumi lehernya yang sudah tak berkepala itu. Karena kepala Imam Husain dan 23 orang keluarga Imam Husain, kepalanya sudah ditancapin di atas tombak, diiring menuju Kufah, dan dari Kufah nanti akan menuju Suriah untuk mendapatkan hadiah. Ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab, semua. Ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab, ya mazlum, 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 ya Zainab. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.
Bait syair yang antum harus hafal hanya 4, dan di situ yang antum harus ikut ya. Inilah Maula Husainku, inilah cucu nabiku, inilah lambang mazlumku, inilah teladanku. Semoga sudah ditempel itu di palu di atas tembok maksudnya, supaya teman-teman dapat melihat dengan mudah. Inilah Maula Husainku, inilah cucu nabiku, inilah lambang mazlumku, inilah teladanku. Saya contohkan dulu lagunya. Inilah Maula Husainku, inilah cucu nabiku, inilah lambang mazlumku, inilah teladanku. Jadi tidak susah. Inilah, coba ikut sedikit. Inilah Maula Husainku, inilah cucu nabiku, inilah lambang mazlumku, inilah teladanku. Begitu. Saya sambil menepuk, saya baca dulu, langsung antum bersama saya ikut, dan seterusnya insyaallah ta'ala. Inilah Maula Husainku, inilah cucu nabiku, inilah lambang mazlumku, inilah teladanku. Inilah Maula Husainku, inilah Maulana, inilah lambang mazlumku, inilah teladanku. Jadi di inilah ininya itu, jadi notnya harus sama, tetap saja begitu pukulannya. Inilah Maula Husainku, inilah cucu nabiku, inilah lambang mazlumku, inilah teladanku. Semua. Inilah Maula Husainku, inilah cucu nabiku, inilah lambang mazlumku, inilah teladanku. Ya Husain, darahmu yang kental merah, darahmu yang suci itra, tiada kau perdulikan. Ya Husain, darahmu yang kental merah, darahmu yang suci itra, tiada kau perdulikan. Karena itulah jalan demi mencapai Tuhan, inilah teladanku. Jawab. Inilah Maula Husainku, inilah cucu nabiku, inilah lambang mazlumku, inilah teladanku. Ya Husain, tubuhmu belahan Nabi, tubuhmu belahan wasi, tiada kau perdulikan. Tubuhmu belahan Nabi, tubuhmu belahan wasi, tiada kau perdulikan. Karena itulah jalan demi mencapai Tuhan, inilah teladanku. Jawab. Inilah Maula Husainku, inilah notku, inilah lambang mazlumku, inilah teladanku.
Sorbanmu, sorban Nabi, pedangmu, pedang wasi, tiada kau perdulikan. Sorbanmu, sorban Nabi, pedangmu, pedang wasi, tiada kau perdulikan. Karena itulah jalan demi mencapai Tuhan. Inilah teladanku. Jawab. Inilah Maula Husainku. Inilah cucu nabiku. Inilah lambang mazlumku. Inilah teladanku. Lidahmu penuh karamah, tangismu penuh mukjizat, tiada kau perdulikan. Lidahmu penuh karamah, tangismu penuh mukjizat, tiada kau perdulikan. Karena itulah jalan demi mencapai Tuhan. Inilah teladanku. Inilah Maula Husainku. Inilah cucu nabiku. Inilah lambang mazlumku. Inilah teladanku. Doamu pasti mustajab, keluhmu pasti terjawab, tiada kau perdulikan. Ya Husain, doamu pasti mustajab, keluhmu pasti terjawab, tiada kau perdulikan. Karena itulah jalan demi mencapai Tuhan. Inilah teladanku. Jawab. Inilah Maula Husainku. Inilah cucu nabiku. Inilah lambang mazlumku. Inilah teladanku. Ya Husain, kakekmu telah berucap, umatnya akan berkhianat, tiada kau perdulikan. Ya Husain, kakekmu telah berucap, umatnya akan berkhianat, tiada kau perdulikan. Karena itulah jalan demi mencapai Tuhan. Inilah teladanku. Jawab. Inilah Maula Husainku. Inilah cucu nabiku. Inilah lambang mazlumku. Inilah teladanku. Anakmu yang masih muda melaju ke medan laga, tiada kau perdulikan. Anakmu yang masih muda terkapar di depan mata, tiada kau peduli, tiada engkau sesalkan. Ya Husain, anakmu yang masih muda melaju ke medan laga, tiada kau perdulikan. Anakmu yang masih muda terkapar di depan mata, tiada engkau sesalkan. Karena itulah jalan demi mencapai Tuhan. Inilah teladanku. Jawab. Inilah Maula Husainku. Inilah cucu nabiku. Inilah lambang mazlumku. Inilah teladanku.
Abbasmu yang engkau cinta berkorban di depan mata, tiada kau pedulikan. Abbasmu yang engkau cinta terkapar di kaki kuda, tiada engkau sesalkan. Ya Husain, Abbasmu yang engkau cinta berkorban di depan mata, tiada engkau pedulikan. Abbasmu yang engkau cinta berkorban di depan mata, tiada kau pedulikan. Abbasmu yang engkau cinta terkapar di kaki kuda, tiada engkau sesalkan. Karena itulah jalan demi mencapai Tuhan. Inilah teladanku. Jawab. Inilah Maula Husainku. Inilah cucu nabiku. Inilah lambang mazlumku. Inilah teladanku. Para putrimu yang kau tinggalkan dirantai erat jadi tawanan, tiada jadi rintangan. Ya Husain, para putrimu yang kau tinggalkan dirantai erat jadi tawanan, tiada jadi rintangan. Zainab dipaksa dirantai erat, dijarah tangan biadab, tiada jadi rintangan. Karena itulah jalan demi mencapai Tuhan. Inilah teladanku. Jawab. Inilah Maula Husainku. Inilah cucu nabiku. Inilah lambang mazlumku. Inilah teladanku. Para putrimu yang kau tinggalkan dirantai erat jadi tawanan, tiada jadi rintangan. Zainab dipaksa dirantai erat, dijarah tangan biadab, tiada jadi rintangan. Karena itulah jalan demi mencapai Tuhan. Inilah teladanku. Jawab. Inilah Maula Husainku. Inilah cucu nabiku. Inilah lambang mazlumku. Inilah teladanku. Terus. Inilah Maula Husainku. Inilah cucu nabiku. Inilah lambang mazlumku. Inilah teladanku. Inilah Maula Husainku. Inilah cucu nabiku. Inilah lambang mazlumku. Inilah teladanku. Inilah Maula Husainku. Inilah cucu nabiku. Inilah lambang mazlumku. Inilah teladanku. Inilah Maula Husainku. Inilah cucu nabiku. Inilah lambang mazlumku. Inilah teladanku. Ya Husain. Inilah Maula Husainku. Inilah cucu nabiku. Inilah lambang mazlumku. Inilah teladanku. Inilah teladanku. Inilah Husainku. Inilah panutanku. Ya Husain. Inilah teladanku. Inilah teladanku. Inilah imamku. Inilah Husainku. Inilah teladanku. Inilah imamku.
inilah Husinku, inilah teladanku, inilah teladanku, inilah Husinku, inilah panutanku, inilah junjunganku. Ya Husain, 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 ya Husain Karbala, 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 ya Allah, ya Husain Karbala, 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 ya Husain ya mazlum, 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 ya Husain Karbala, ya Husain Karbala. Ya Zahra datanglah, ya Zahra datanglah, ya Zahra datanglah, ya Zahra syafaati, ya Zahra datanglah, ya Zahra datanglah, ya Zahra datanglah, ya Zahra syafaati, ya Zahra datanglah, ya Zahra ya Zahra datanglah, ya Zahra syafaati, ya Nabi datanglah, ya Nabi datanglah, ya Nabi datanglah, ya Nabi syafaati, ya Nabi datanglah, ya Nabi datanglah, ya Nabi datanglah, ya Nabi syafaati, ya Ali datanglah, ya Ali datanglah, ya Ali datanglah, ya Ali syafaati, ya Mahdi datanglah, ya Mahdi datanglah, ya Mahdi datanglah, ya Mahdi syafaati, ya Mahdi datanglah, ya Mahdi datanglah, ya Mahdi datanglah, ya Mahdi adrikna, ya Mahdi datanglah, ya Mahdi datanglah, ya Mahdi datanglah, ya Mahdi adrikna, ya Mahdi datanglah, ya Mahdi datanglah, ya Mahdi datanglah, ya Mahdi adrikna, ya Husain, 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 datanglah, terimalah syafaatilah kami semua, ya Husain ya mazlum. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita tutup dengan doa dulu sambil terus khusyuk. Hajat yang tidak saya sebut sendiri dalam hati ya. Dan kalau bisa doakan saya juga, mohon sekali supaya tidak sesat, supaya tidak salah, supaya diterima Allah dalam segala ucapan, tulisan, langkah dan tingkah laku, dan dalam keadaan ikhlas selalu. Mohon doanya, mohon doanya. Allahumma salli ala Muhammadin
وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami semua yang hadir di majlis ini, kedua orang tua kami, keluarga kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, teman-teman kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, guru-guru kami, orang yang berjasa kepada kami, atau kami yang punya hutang kepada mereka. Ya Allah, terimalah amal bakti yang tidak seberapa ini, ya Allah, dengan pahala yang tidak terbatas darimu, ya Allah. Karena pemberianmu sebanyak apapun takkan pernah mengurangi kesempurnaanmu, ya Allah. Amin, amin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Yang punya hajat dari kami dan teman-teman kami, keluarga kami, hajat yang baik, yang maslahat, kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Lindungilah kami semua lahir batin dari mahaya, dari mara bahaya, lahir batin seluruhnya, terutama dari pengganggu, ya Allah, kafirin dan seterusnya. Lindungi kami semua dari mara bahaya, kami, keluarga kami, teman-teman kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat di seluruh dunia, ya Allah, terutama para ulama, terutama sekali rahbar tercinta, ya Allah. Rahmatilah ya Allah keluarga kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teman-teman kami juga, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan para ulama, terutama sekali Imam Khomeini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Satukanlah kami dalam Islam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saling menyantuni sesama, saling menolong sesama. Walau berbeda, ya Allah, pemikiran yang tidak prinsip, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Satukanlah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ya Allah, demi keberjayaan mereka. Hancurkan kafirin dan antek-anteknya, ya Allah. Cerai-beraikan mereka, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Cepatkanlah datangnya Imam Mahdi alaihi salam, ya Rahman, Ya Rahim. Jadikan beliau imam kami, jadikan kami pengikut beliau, jadikan beliau memaafkan dan ridha kepada kami serta mensyafaati kami. Jadikan kami pembantu dan tentara beliau. Ya Allah, kalau bisa syahid di pangkuan beliau sebagaimana syahidnya putra-putra Imam Husain dan sahabat-sahabat Imam Husain. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.